Yang pertama ingin kami sampaikan, kami pribadi juga tim advokasi kuasa hukum dari SK Budiarjo, juga atas nama Ketua Forum Korban Mafia Tanah Indonesia (FKMTI), yang ketuanya adalah klien kami yakni SK Budiarjo, mengucapkan turut berbelasungkawa dan ikut prihatin yang sedalam-dalamnya atas musibah yang juga hari ini menimpa saudara-saudara kami yang ada di Rempang dan Galang. Kita tahu ya, rakyat kita yang ada di Rempang dan Galang ternyata juga mengalami nasib yang sama seperti klien kami SK Budiarjo, yakni sama-sama menjadi korban mafia tanah. Siap turut membantu? Ya, kita siap akan ikut turut membantu dengan kompetensi yang kita miliki. Jadi begini, tidak benar kalau dalihnya masyarakat Rempang tidak punya surat lalu haknya digusur oleh negara. Karena eksistensi masyarakat Rempang itu sudah lebih dahulu ada sebelum Republik ini berdiri. Jadi sejak 1720 sudah mendiami Pulau Rempang dan Galang, ya sudah 300-an tahun kira-kira yang lalu. Kok tiba-tiba ada korporasi yang menurut Pak Mahfud MD, korporasi tadi punya surat, yang suratnya kita persoalkan. Nah sekarang kami mau kasih tahu, jangankan masyarakat Rempang dan Galang yang nun jauh dari Jakarta, walaupun itu masih wilayah NKRI loh, itu masih wilayah NKRI loh. Itu bukan provinsinya Cina loh itu. Itu bukan provinsinya Singapura loh. Rempang dan Galang itu masuk Kepulauan Riau yang dulu Sumatera bagian selatan, yang dekat dengan Batam, itu masuk yurisdiksi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi ini di Jakarta saja yang jelas punya surat. Saya mau kasih tahu Pak Mahfud MD, ini punya surat. Saya mau kasih tahu Pak Kapolri, ini punya surat. Termasuk ke Pak Hadi Cahyanto, Kepala BPN, ini punya surat. Suratnya jelas sah, dibeli dari orang yang sah, yang berhak, yang benar, ditinggali, tidak ada problem. Tiba-tiba datanglah korporasi, ini sama-sama korporasi. Jadi kami dengan kasus SK Budiarjo ini mengaitkan dengan kasus Rempang dan Galang. Oh ternyata modus operandi mafia tanah di negeri ini sama. Yakni apa? Sama-sama meminjam alat kekuasaan negara untuk merampas tanah rakyat. Ini yang wajib dicatat. Dalam kasus SK Budiarjo itu sudah membeli tanah 1 hektaran, dikuasai, tidak ada problem. Yang satu ada dengan Girik 1906, yang satu dengan 5047, dan ada satu Girik lagi yang memang tidak dipersoalkan dalam perkara, tapi tanahnya ikut diserobot. Luar biasa. Dan tidak pernah ada cerita dulu ada korporasi tertentu pernah tinggal di situ. Saksi-saksi sudah ngomong semuanya. Gak pernah ada yang namanya, misalnya saya sebutkan saja, ada PT bukan sebelumnya ya, BMJ di sana tidak pernah ada, atau Agung Sedayu grupnya dari PT Sedayu Sejahtera tidak pernah ada. Tiba-tiba Sedayu datang ya, ngusir dan tanahnya dirampas, dikuasai. Klien kami dipukul, 5 konternya dicuri, ya kan? Kemudian tanahnya dirampas. Jadi saya mau kasih tahu kepada seluruh rakyat Indonesia, maka kita harus berempati kepada masyarakat Rempang dan Galang dan semua korban mafia tanah. Dan jangan berasumsi kalau Anda punya surat maka tidak dikriminalisasi. Klien kami punya surat. Dusta kalau ada surat, gak masalah. Faktanya sudah ada surat pun masih dikriminalisasi. Itu yang pertama ingin saya sampaikan. Yang kedua, memang sudah luar biasa kerusakan hukum di negeri ini. Jadi problemnya bukan normanya, bukan pembuktiannya, tapi problemnya adalah intervensi pihak-pihak di luar kekuasaan yang ingin meminjam tangan kekuasaan untuk melegitimasi kejahatannya. Dalam kasus SK Budiarjo ini, ya, legitimasi Girik itu dianggap palsu karena dianggap tidak terdaftar di kelurahan. Tapi kelurahan ngomong yang ada hanya sampai 1903, padahal Girik klien kami 1906. Kalau begitu kan yang keliru kelurahan. Kenapa kalian hanya punya data sampai segitu? Kalau nggak ada berarti simpulannya berarti kalian yang keliru, tidak mengadministrasi Girik ya secara baik, atau bahkan mungkin disembunyikan atau bukan dibakar sisanya. Ini dugaan-dugaan kita. Itu modus memang, karena bukti-buktinya Pak Budi di Polres Jakarta Barat itu dihilangkan. Betul-betul. Ya, karena itu saya lanjutkan. Jadi tidak bisa kemudian dianggap klien kami melanggar 266 ayat 2 dianggap
menggunakan akta yang di dalamnya memuat keterangan palsu kemudian dituntut oleh saudara jaksa penuntut umum dengan tuntutan 2 tahun 6 bulan. Ini tuntutan opo ini? Gak ada dasarnya. Malu saya kalau jadi jaksa. Tapi hari ini kita lihat praktik-praktik aparat penegak hukum sudah menjadi apa? Sudah menjadi anteknya oligarki. Mereka tidak peduli lagi suara kita, suara rakyat. Jangankan suara SK Budi Harjo yang cuma 1 orang dengan istrinya Nurlela, wanita yang lemah dikriminalisasi. Suara warga Rempang dan Galang yang ada 16 kampung pun diabaikan. Inilah kenyataan yang ada di negeri ini. Itu Panglima itu. Jadi sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa kasus yang menimpa klien kami SK Budi Harjo ini adalah parameter. Apakah hukum di negeri ini masih bisa digunakan untuk mencari keadilan? Apakah pengadilan benar-benar bisa memberikan keadilan kepada masyarakat? Apakah kita layak kalau bersengketa membawa perkaranya ke pengadilan untuk memperoleh keadilan? Kalau SK Budi Harjo divonis dengan vonis bebas atau setidaknya lepas dari segala tuntutan, maka saya ingin katakan kepada seluruh rakyat Indonesia, hukum di negeri ini masih ada dan masih layak kita berangkat mendaftarkan perkara ke pengadilan dan mencari keadilan dari pengadilan. Tetapi kalau nanti vonisnya justru melegitimasi para mafia tanah, ya. Kalau di Rempang Galang ada nama Tommy Winata, kalau di kasusnya SK Budi Harjo ada Aguan, ini semuanya dibenarkan, dilegitimasi melalui putusan peradilan, distempel oleh kekuasaan, maka saya serahkan kepada segenap rakyat. Memang sudah tidak ada keadilan. Memang hukum itu hanya basa-basi. Memang segala hal yang berkaitan dengan hukum itu hanya milik penguasa dan mereka yang berpunya. Tapi bagi orang yang lemah, rakyat yang tidak punya apa-apa, rakyat yang tertindas, rakyat yang tidak punya akses kekuasaan, rakyat yang tidak punya duit, tidak punya apa? Hepeng, gak punya apa? Hepeng. Cuan. Pasti dia tidak akan mendapatkan keadilan. Dan kalaupun keadilan itu didapatkan, maka prosesnya susah berkelok-kelok. Seperti apa yang dialami oleh SK Budi Harjo. Sebenarnya kalau normanya ditegakkan, hukumnya ditegakkan, nggak layak ini masuk ke persidangan, nggak layak P21. Bahkan jaksa yang P21 yang menuntut 2 tahun 6 bulan tidak pernah nongol batang hidungnya di pengadilan. Coba bagaimana mungkin orang mengatakan ini fakta persidangan, ini berdasarkan bukti fakta persidangan, lewang dia sendiri gak pernah nongol di pengadilan. Fakta pengadilan, fakta persidangan opo kalau kayak gitu. Dan terakhir, tentu saja keputusan tertinggi ada pada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kami menghimbau, memohon kepada segenap rakyat Indonesia untuk mendoakan baik kepada saudara kita yang ada di Rempang dan Galang dan juga klien kami SK Budi Harjo yang menjadi ketua Forum Korban Mafia Tanah Indonesia, agar apa? Agar diberikan keadilan, agar negeri ini diselamatkan, agar ada putusan yang benar-benar memberikan keadilan kepada masyarakat, khususnya keadilan bagi SK Budi Harjo dan istrinya Nurlela, yakni ketika majelis hakim nantinya akan memberikan putusan dengan putusan bebas atau setidaknya lepas dari segala tuntutan. Dan terakhir dari yang terakhir, kami percaya penundaan ini dalam rangka untuk menelaah bukti-bukti fakta persidangan agar lebih rinci, sehingga majelis hakim meminta waktu tadi 2 minggu lagi. Dan kami husnuzon tadi ya, baik sangka, kita percaya kepada majelis hakim akan memberikan keadilan yang seadil-adilnya. Dan karena itu kita doakan saya malah kepada berpikir begini, sorry saya potong. Saya malah berpikir begini. Saya malah berpikir begini, 2 minggu ini majelis hakim benar-benar mempunyai argumen berdasarkan bukti-bukti persidangan yang sangat kuat. Sehingga kalau ada oknum-oknum di luar sana mencoba mengkriminalisasi para hakim yang berani membuat keputusan ini, para hakim ini bisa tegak lurus berdiri. Baik, gitu loh. nah karena itu saya memberikan dukungan support kepada majelis hakim, tegakkanlah hukum. Walau langit akan runtuh, abaikan semua intervensi di luar, fokus kepada fakta persidangan. Dan sekali lagi, Anda punya kesempatan untuk memberikan harapan kepada seluruh rakyat bahwa di negeri ini masih ada keadilan dari pengadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi satu